Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Balik lagi di channel YouTube Afif Safi, pakar bola mengomentari sepak bola dengan kebahagiaan. Sebahagia kita melihat dan menyaksikan pertandingan Barcelona yang menang berhadapan dengan Valladolid dengan skor 2-1, yang mana juga ada rotasi di situ. Namun nanti yang akan gue bahas kali ini bukan masalah rotasinya, tapi ada beberapa pemain baru ya. Salah satunya Dani Rodriguez, dan satu lagi bukan pemain baru namun ada Gerard Martin yang mungkin kalau kita ngelihat sedikit, kalau salah passing agak sebel ya. Tapi kalau kita melihat secara detail kontribusi data yang dimiliki oleh Gerard Martin itu cukup bagus. Bahkan Gerard Martin menjadi man of the match pada pertandingan tadi malam. Dan juga ada comebacknya Christensen dan Ter Stegen, bro ya. Jadi buat kalian yang rasa Ter Stegen ini adalah kiper one shoot one goal, nanti gua akan jelasin. Gua nggak pernah sebel sebenarnya sama tipikal kiper atau perform dari Ter Stegen. Jadi kita akan bahas nanti. Dan ada beberapa perbedaan pendapat juga antara gua dan mungkin bukan Karbol Mania, tapi juga mungkin bisa bukan, intinya di X lah, tentang kenapa sih rotasi yang dilakukan Hansi Flick itu adalah di awal pertandingan? Bukan mainin dulu skuad utama ya, dan ketika menang lalu mainkan rotasi, mode rotasi silahkan, buat disimpan tenaganya plan ke depan itu silahkan ya. Jadi itu, ada yang bilang mungkin nggak keuji mentalnya, atau kardus lu maunya menang-menang doang. Nanti gua akan bahas, oke? Tapi sebelum lebih jauh lagi, akan ada preview juga Liga Champions. Real Madrid juga nanti malam bakal main. Absen-absen dulu seluruh Karbol Mania dimanapun kalian berada dari seluruh Indonesia, dari Sabang sampai Merauke. Di luar Indonesia juga yang lagi kerja, semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Yang lagi sakit diangkat penyakitnya, yang belum kerja segera mendapatkan pekerjaan, yang belum punya pasangan alias jomblo-jomblo segera mendapatkan pasangan, dan semakin sukses dalam hal apapun, oke? Absen dulu, gue juga mau ngasih tahu sekalian buat teman-teman yang nonton video ini namun belum subscribe, boleh kalian subscribe biar jadi Karbol Mania, biar lebih dekat lagi. Karena pakar bola ini bukan cuma gua yang ngomong kalian dengerin, tapi kalian juga berhak beropini, berpendapat, berargumen ya. Jadi menurut statistik YouTube nih, Ball Position memang udah banyak yang subscribe dan nonton, tapi ada juga yang belum. Jadi silakan di subscribe dan selamat bersenang-senang, enjoy. Oke. Langsung aja lanjutan dari La Liga yang mempertemukan Barcelona berhadapan dengan Valladolid. Barcelona ini berada di puncak klasmen ya. Kemarin selisih 4 dengan Real Madrid. Namun Valladolid ada di peringkat 20. Ya, dia agak susah untuk nggak terdegradasi ya. Gue nggak tahu kalau ada keajaiban dari Valladolid ini mampu gak keluar dari zona degradasi. Kita lihat nantilah di akhir. Nah, permasalahannya adalah Barcelona kadang selalu kesulitan jika bertemu klub yang notabene adalah peringkat 10 ke bawah, bahkan 15 ke bawah. Itu agak susah karena musuhnya tuh gak mau menang, dia cuma gak pengen kalah. Bukan mau menang, gak pengen kalah. Jadi agak susah buat dibendung. Jadi seri dia happy ya, menang pun ya dia bonus. Sementara Barcelona ini sudah berada di fase yang butuh menang. Barcelona sudah melewatkan yang namanya sepak bola indah, udah membangun tim, udah bangun chemistry, udah bonding antar pemain, udah membuktikan kalau si ini pemain bagus, udah pemain yang berkembang, berprogres, udah. Jadi yang kita butuhkan ya, gue setuju dengan Gerard Martin yang bilang hari ini final, midweek final, weekend final, semuanya final. Kalau memang pengen ngincer treble winner. Walaupun treble winner nggak ada kan di bayangan kita, nggak ada kan kalau lu yang ngerasain Barcelona dari mungkin Xavi, tarik lagi ya Riquelme kayak gitu, Quaresma, lu tahu pasang surutnya seperti apa, dan lu tahu kalau klub yang habis dari era gelap itu nggak speed langsung menang ini menang itu, nggak. Tapi secara tidak langsung mereka menunjukkan harapan itu gitu. Jadi ya udah, sebenarnya bonus gitu, treble winner bonus, kalau nggak pun nggak masalah. Nah, yang jadi masalah adalah bagaimana perjudian yang dilakukan Hansi Flick ketika berhadapan dengan tim yang notabene di bawah level Barcelona. Gue bahas yang rame dulu aja di X ya, karena gue bilang
kalau ngelihat rotasi seperti ini. Ya, jadi Barcelona ini formasinya dulu ya. Stegen main, backnya adalah Araujo, Christensen, sebelah kanan Hector Ford, kiri Gerard Martin. Ya di tengah sebenarnya yang nomor 6 ini si Gavi. Gavi 6, kayaknya 4-3-3 kemarin tuh. Gavi 6, Pedri agak ke depan bareng si Fermin. Ya, tapi karena emang nyerang terus mungkin jadi kayak 4-3-3 di M-nya si Gavi gitu. Tapi walaupun 4-2-3-1 juga sebenarnya gitu. Si Pedri-nya lebih mobile. Nah, ini yang menarik, Dani Rodriguez di sebelah kanan ganti Yamal. Lalu ada si sebelah kiri Ansu Fati ya. Di sebelah kiri ada Ansu Fati. Nah, sisa satu lagi siapa ya? Satu lagi siapa tuh? 4-2-3-1. Ansu Fati. Ansu Fati depannya Pau Victor 18. Nah, gini. Gue seneng ngelihat wajah-wajah baru. Ada yang starting line up, Ansu Fati main gitu. Cuma gue gak bisa nilai mereka maksimal apa enggak sih. Ya, karena justru bahkan kebobolan. Berarti kan kalau kita mau nilai itu gak maksimal babak pertama. Iya gak? Kalau emang mau ngasih challenge, ya ini juga challenge. Gue lebih pengen dia challenge-nya adalah challenge bukan mengejar ketertinggalan ya, tapi menahan keunggulan. Nah, jadi yang ramai kayak gini. Gue bilang, dari line up yang ada, Barcelona kebobolan di babak pertama. Di halftime gue nge-tweet tentang Barcelona kalau emang gak mau juara gak apa-apalah. Ya karena gue ngerasa di peringkat 2 aja udah seneng. Ya syukur-syukur dapat Liga Champions. Ya di peringkat 2 aja udah seneng. Sampai situ tweet gue. Dibantai. Disikatnya adalah kardus lu baru menit 40, belum menit 80, bla bla bla. Kita kan nyimpan pemain, nyimpan tenaga. Banyak lah lu lihat dah di X gua lah. Nah, kan banyak ya tafsiran dari tweet gua gitu. Gua bilang, kenapa gua bilang kalau emang gak mau juara peringkat 2 pun gak apa-apa gitu. Pertama, ya itu kan udah di luar ekspektasi kita juara. Ya bonus gua bilang. Yang kedua, kalau Hansi Flick ini beberapa kali ketika melakukan rotasi justru di awal di starting line up, itu kita juga pernah kalah dan imbang apa? Apalagi di match lawan siapa ya? Lawan Leganes atau ada match yang mana ketika rotasi di babak pertama itu babak keduanya susah. Itu pas Osasuna juga deh. Ya, Osasuna juga. Lawan Osasuna yang kita kalah 4-2 ya. 4-2 tuh Hansi Flick apa Xavi. Jadi ya ada beberapa match yang ketika dirotasi di awal, pemain dipasang di babak kedua, jadi imbang kayak gitu. Dimain di babak kedua dan dengan tingkat kelelahan yang sama, dengan tingkat menit bermain yang sama, dan hasil yang tidak diharapkan. Gini maksudnya. Ini agak ruwet emang menyusun katanya adalah, gua adalah tim yang gak setuju kalau mulai setiap momen krusial yang dirotasi adalah starting line up atau backbone-nya. Ya. Gua bakal gak setuju kalau emang dia bakal main juga di babak kedua. Nah, kalau dengan alasan kecapean, berarti gak masuk akal menurut gua. Gak masuk akal. Kalau seri atau kalah itu alasannya kecapean, itu gak masuk akal. Seri atau kalahnya itu karena dirotasi dalam starting line up. Itu ya. Karena gue ngerasa lebih baik kalau emang mau main setengah babak, kalau main satu babak, ya mainin aja di babak pertama. Cari gol dulu, cari poin dulu. Setelah itu lu mau defense atau enggak, ya lu itu kan dapat challenge juga. Nah, jadi yang gue maksud adalah kalau emang setiap pertandingan ini final, ya siapapun lawannya mainin tim inti, winning team dimainin, jangan dirotasi. Nah, kalau emang mau nyimpen tenaga untuk match berikutnya, rotasilah di babak kedua. Nah, yang bantai gua, counternya adalah berarti pemain yang dirotasi gak keuji dong secara mental. Berarti pemain gak dapet challenge. Ngapain uji-uji pemain? Nih
Kalau emang belum mau ngejar trofi di depan mata, kalau kecuali emang gak ngejar trofi, ujilah pemain. Itu. Ya, belum lagi presentasi Barcelona ya, bukan cuma Yamal, Rafinha dan Robert Lewandowski. Gue baca itu statistiknya adalah setiap babak pertama Barcelona mampu ya kalau di range-nya adalah mencetak golnya itu 1/12 gol, 1/12 gol. Dari 90 menit Barcelona bisa mencetak gol di babak pertama adalah 1.12 gol. Berarti tetap ada kemungkinan bisa golin 1 di babak pertama Barcelona. Walaupun itu kan range ya, kayak skor dari kayak 3-0, 4 atau dan lain-lain. Tapi Barcelona bisa mencetak gol di babak pertama dengan pemain inti. Kalau yang tadi diambil unsur challenge-nya, babak kedua kan ketika dalam keadaan unggul itu kan juga challenge. Gimana Barcelona bermain dalam keadaan unggul, gimana Barcelona bermain dalam mengamankan skor nih, keunggulan, dan kalau bisa lebih cetak gol lagi buat menang. Itu kan juga challenge. Nah, terus ada poin yang menarik juga. Tapi kalau unsurnya dibahas gini, kalau misalkan nggak gol di babak pertama, babak kedua main terus dong. Jadi makin lama permainan tim-tim inti. Tadi kan udah bilang, ada statistik yang bilang range-nya adalah Barcelona bisa cetak gol dengan winning team 1.12%. 1.12 gol. Ya, kemungkinan itu ada. Kalau lu bilang, ntar kalau nggak bisa golin masih imbang, main terus dong. Nah, jawabannya adalah, ya kalau lu mainin winning team di babak kedua terus nggak bisa golin, imbang dong, kalah dong. Gimana tuh cara mikirnya tuh? Ya, jadi gue pengen winning team di babak pertama dengan catatan Barcelona bisa cetak gol di babak pertama 1.12 gol. Ya, dan kalau emang mau rotasi biar nggak capek, gantilah di babak kedua. Kalau emang mau challenge pemain yang ada di bench atau pemain baru, challenge lah di babak kedua. Ketika udah mengejar ketinggalan, setidaknya kita udah dapat poin. Ya, syukur-syukur 2 gol, kebobolan 1 masih oke. Justru kalau nambah bagus. Jadi challenge-nya dapat, rotasinya dapat, mentalnya dapat, poin yang paling penting dapat. Jadi kalau pertanyaan, kalau masih imbang gimana? Ya, kalau masih imbang, kalau nggak bisa golin gimana? Waktu lawan apa tuh ada yang nggak bisa golin tuh? Udah agak telat panasnya. Itu. Nah, ini udah ngomongin ini aja nih. Sekarang kita ke permainan, guys. Barcelona 4-3-3, Valladolid tetap dengan kondisi bertahan. Yang menarik adalah yang pertama comebacknya Ter Stegen, lalu Christensen di situ. Christensen ada media Barcelona yang memuji, salah satu ada analis Barcelona yang memuji bahwa sangat disayangkan permainan sekelas Christensen ini tidak mendapatkan menit bermain yang banyak, bahkan dalam opsi penjualan Barcelona di musim ini gitu. Jadi sangat disayangkan kalau emang harus melepas Christensen. Nah, yang menarik adalah kiper Ter Stegen. Ini buat lu haters Ter Stegen, gue nggak pernah nge-hate Ter Stegen ya. Mungkin emang dia dulu sering di shoot, dari kelemahannya adalah shoot jarak jauh. Dan kenapa Stegen dibilang one shoot one goal? Karena probabilitas lawan kalau cetak gol ke Barcelona itu besar banget dengan tipikal permainan Barcelona, high defensive line, offset trap. Jadi kalau dapat peluang, ya kayak Inter kemarin, kayak Szczęsny kemarin lawan Inter, kayak kemarin lawan Las Palmas, lawan Leganes, kayak gitu. Ya, kalau mau nguji Ter Stegen adalah ya memang dari statistik juga, bukan cuma dari kebobolan, dari save-nya. Semalam Ter Stegen memiliki 3 save krusial. Punya dia 100% passing ke depan, long ball-nya juga 100%. Jadi di babak pertama memang kebobolan, itu juga bola deflect, tapi di babak kedua Stegen ya kembali menjadi Ter Stegen menurut gua. Dan dengan sebenarnya dengan cara main Barcelona yang attack football, ini full attack nih sekarang Barcelona nih. Emang judi, menang kalah, seri kayak nggak ada gitu. Seri pun ya karena momentum aja kemarin. Nah, Stegen nih lebih dibutuhkan sebenarnya daripada Szczęsny ya. Kalau udah mulai mau full ball position ya. Cuma emang di perjudian nanti lawan Inter nih, gue sih masih berharap Szczęsny sih ya.
Nantilah itu kita bahas. Jadi ya Stegen comeback, dia memiliki 3 save krusial, 1 kebobolan, bola di flag, dan memiliki passing 100%, mau short pass atau long ball. Jadi menurut gue untuk comeback orang yang habis dari cedera panjang ini sesuatu yang sangat baik, sangat proses dan progres yang sangat signifikan lah buat seorang Ter Stegen gitu. Langsung kapten kan dia kan, ganti Araujo kaptennya. Nah di depan Araujo Christensen tidak terlalu teruji ya. Ada sih beberapa yang tackle atau intercept yang bagus, cuma ya udah nih Valladolid gitu, dia cuma ngerusak momen, nggak terlalu taktikal, otak banget mainnya, nge-fisik juga nggak terlalu segede Iglesias, Guresi gitu. Jadi untuk lini belakang sebenarnya nggak terlalu teruji. Tapi gue mau highlight adalah Gerard Martin dan Hector Ford. Nah kok gue jadi kayak orang Padang ke bahasa Minang gue. Nah, jadi yang paling gue highlight adalah ketika musuh defense yang diuji adalah bagaimana fullback kita melakukan attack. Ya, gimana nih attacknya nih? Ford gimana nih? Gerard Martin gimana nih? Bro, lu Gerard Martin emang kesel kita kalau salah passing. Cuma gue sering bilang, lu jangan remehin defense yang dilakukan Gerard Martin, bro. Itu satu match kemarin, dia duel win-nya itu 10. Ya, jadi dia menang duel terus. Ya, recovery-nya aja 5. Jadi bola lepas, bola ngerebut itu dia udah bisa recovery 5 kali. Dan dia 1 assist. Ingat itu 1 assist. Gol ke penentu lagi ke Fermin Lopez. Dan secara ya udah, yang nyebelin dari Gerard Martin adalah ketika dia passing salah aja, tapi selebihnya dia masih oke sebenarnya, bro. Masih oke Gerard Martin. El Clasico Copa del Rey Rodrigo mati itu Rodrigo. Sebelah Valverde nggak terlalu naik jauh jadinya. Ada pas Gerard Martin. Cuma ya dengan decision making kelihatan passingnya masih salah gitu, walaupun sekalinya assist bisa dapat cetak gol. Ya kalau misalkan kayak Balde yang lebih cepat akselerasi atau Inigo yang lebih otak ya masih ketutup. Jadi bagaimana caranya si Gerard Martin bisa kelihatan, ya ditingkatkan lagi tuh, akselerasi ditingkatkan, passingnya lebih mulus lagi biar gak kelihatan jeleknya doang. Karena secara data Gerard Martin bagus. Nah Hector Ford nih, gue dari sisi defense Hector Ford belum keuji, tapi untuk attack keren bro, dia bro keren. Apalagi pas udah sama Yamal tuh, ada satu peluang Hector Ford yang dia menari-nari di kotak penalti Valladolid, tapi ketika di shoot masih kena tiang. Itu kalau gol bagus banget. Cuma yang gue ambil dari sisi Hector Ford adalah ya dia punya akselerasi, justru dia lebih bagus dari Gerard Martin. Ya passing-passingnya walaupun masih bisa harus belajar lagi, cuma tetap masih kualitas passingnya lebih bagus dari Gerard Martin. Nah defense-nya lebih bagus Gerard Martin. Jadi sebenarnya ini pemain kalau dicampur jadinya Dani Alves. Cuma ini pemain masih ada minusnya dikit aja. Itu bisa lah Hector Ford alternatif buat posisi yang ditinggalkan Jules Koundé ketika berhadapan dengan Inter, karena ada Koundé masih cedera. Di situ ada si Eric Garcia dan Hector Ford. Jadi ketika lo mau attack, Di Marco kan kewalahan nih sama Yamal. Udah attack aja berarti tuh. Dia agak takut buat keluar ya Di Marco. Jadi ketika mau masih attack, Ford taruh di situ. Tapi kalau udah mau defense dari awal atau mau reading the game di awal, nggak langsung nyerang karena takut kebobolan cepat, Garcia di situ. Oke, kita ke Gavi ya. Gavi oke. Lebih ke Pedri. Pedri udah dibilang kenapa Pedri diganti Ferenki sama-sama jantung. Ya saya udah ada di plan saya, kata Hansi Flick. 45 menit Pedri, 45 Frenkie. Dan ketika Frenkie masuk oke. Karena masuknya juga bareng Rapinya dan si Lamine Yamal gitu. Maksudnya ada mereka di lini depan, unitnya lebih bagus. Ansu Fati bro, aduh ini gue pengen banget dia ngelihat apa ya, sayang sih ya kebobolan gitu. Jadi dia juga kayak belum optimal. Gue masih pengen ngelihat pemain-pemain Barcelona yang dikasih kesempatan itu semuanya lepas mainnya. Di momen apa tapi belum ada di sekarang. Ya di momen yang udah nyantai tapi belum ada. Kita nggak nyantai, final terus nih. Ya Ansu Fati sebelah kiri masih butuh pembuktian sih Ansu Fati ya gitu. Harus ngelewatin pembuktian ya. Yang sudah lolos dari butuh pembuktian ketika dikasih kesempatan, Fermin Lopez. Ya dia bilang, ya gue mah mau ditaruh dimanapun ayo gitu. Yang jelas ketika pelatih nunjuk saya,
Gue udah siap, I'm ready, kata dia. Dan ready-nya bukan cuma siap, ready-nya juga berkontribusi. Cetak gol, momen-momen penting ada. Itu Fermin Lopez ya. Jadi untuk orang yang di bench, yang belum dikasih menit bermain, kesempatan, memang agak susah. Emang udah harus susah nih tembus starting line up Barcelona, apalagi di momen-momen krusial. Tapi please, kalau misalkan lo dikasih kesempatan, Fermin Lopez udah ada contoh untuk bentuk pembuktian pantas apa enggak. Minimal kalau nggak starting ya bench dan diberikan menit bermain itu. Jadi pembuktian Barcelona pemainnya adalah bukan starting line up ya, tapi pembuktiannya adalah impactnya apa. Impactnya apa kalau dikasih menit bermain itu Barcelona. Pau Victor di babak awal ngototnya ada gitu, cuma ya belum ngalir banget sih, belum ngalir banget. Sirkulasi bolanya ke depan, positioningnya juga masih banyak harus belajar ya. Jadi ya emang masih backup, kelasnya masih backup striker utama gitu. Jadi Pau Victor di situ. Nah, ini nih Dani Rodriguez nih. Kalau lu mau lebih detailnya itu bisa nonton yang La Masia IDN. Tapi kalau untuk mental orang yang diberikan kasih kesempatan, mentalnya nih ya, oke, tapi sedikit ada show off dikit. Menurut gue wajar karena ya udah dia masih berapa tahun tuh? Masih muda dan lu nggak bisa ngasih standar karena lu ngelihat Yamal terus ngelihat dia, enggak gitu. Emang harus 1-2 game ngelihat dia agak sedikit show off memang, tapi mental bagus dan gerasa gerusuknya juga ada. Tapi dia selalu mau berbuat sesuatu, entah dia mau gocek ya 1v1 atau ada hal yang dibuat gitu. Dia nge-create sesuatu, mau entah cutback atau mau bikin rondo segitiga, dia ada. Jadi fundamentalnya kelihatan. Itu menurut gua. Dan kalau secara permainan, pergantian pemain, Rapinya masuk, Rapinya golin, Yamal masuk, ada satu peluang Yamal tapi nggak gol. Tapi ketika Yamal masuk, ini edan banget. Yamal 17 tahun ya. Ini yang muji udah bukan kita nih, bukan penikmat sepak bola lagi yang muji Yamal. Pemain-pemain bola, bukan cuman legend juga yang muji, pemain masih aktif juga muji Lamine Yamal. Gimana itu? Sejago apa berarti dia? Udah, segitu aja. Nanti gue review lagi. Kalau menurut gue, coba silakan diperdebatkan. Kalau ada nih menurut gue ya, kalau mau rotasi boleh, tapi di babak kedua. Setiap pertandingan sekarang adalah final. 3 poin wajib kalau emang mau trofi. Kalau enggak ya udah enggak usah. Nah, menurut gue kalau buat alasan jaga stamina, apa bedanya mainin di babak pertama terus diganti sama mainin di babak kedua ya ganti pemain. Toh mainin di babak pertama kita punya persentase 1.12 gol tiap match, itu Barcelona. Ya, kalau mau ngasih challenge juga sama, challenge yang diraih dan diberikan kesempatan yang kalau main di babak kedua apalagi udah unggul itu lebih mungkin itu momen yang bisa bikin mereka lebih lepas. Ya. Itu silakan dibantah dan terima kasih buat teman-teman. By the way, ini jersey dari Tackle Bebas, ada YouTube. Dulu gua di situ mantan tim gua. Kalian bisa nonton juga buat menikmat sepak bola Tackle Bebas YouTube. Ada si Jerry, Dita sama Waldo ya. Waldo tuh yang fans Madrid yang famos. Lalu jangan lupa juga nonton Dance TV. Ada gua sebagai host dan jangan lupa juga nanti kita nobar ya. Gua bakal share gua nobar di mana dan ada legend tentunya dari legend La Liga. Silakan nanti ketemu sama gua di situ. Oke? El Clasico, nobar, sampai ketemu. Vamos.